Oke, kita lanjutin ya. Jadi tadi itu terakhir di BBB. Jadi ini BBB juga masih oke. Ya, cuman saya lagi nungguin Arto buat masuk. Cuman sayangnya ya apa harganya masih belum turun harga yang saya mau gitu ya di 3.000 gitu. Jadi ya saya masih wait and see. Oke, itu dari sektor perbankan ya. Oh, ada satu lagi, BNBA. Nah, ini udah mulai menarik nih ya. Udah mulai menarik. Tinggal siap-siap. Minggu ini harusnya bisa masuk. Bisa dipantau lah buat minggu ini. Ya. Terus kalau dari sektor apa saham-saham bank yang lain sih, kalau dari saya masih kurang menarik ya. Kecuali ya gorengan-gorengan. Oh, kalau minggu lalu tuh ada bilang Breeze ya. Saya bilang Breeze ini menarik, tapi memang belum kita rekom. Breeze ini menarik. Ini kalau bisa breakout MA 200 atau di atas 1400-an sih ini memang menarik. Terus kayak agro itu juga menarik kalau minggu lalu gitu. Cuman sampai sekarang masih belum kelihatan gitu ya. Masih belum terlalu kelihatan. Ya, polanya sih harusnya polanya ini ya, falling wedge ya. Artinya pola falling wedge ini kalau dia bisa breakout diagonal yang hitam ini, ya dia akan lanjut naik gitu. Target jangka menengahnya bisa balik ke sampai 800-an lagi gitu. Cuman sampai sekarang belum terlalu kelihatan. Jadi ya nunggu dulu lah ya. Saya biasanya nunggu satu candle besar dulu sih. Satu candle besar yang kayak gini gitu ya. Baru akan kita rekom. Seperti itu. Oke. Lanjut sektor berikutnya basic. Ya, basic material eh ini potensi uptrend ya atau strong uptrend ini artinya MA 200 ini potensi dijebolin gitu ya. Kalau minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sempat bilang emas ya, emas ini menarik gitu ya. Kalau yang ngikutin rajin ngikutin Zoom saya kadang suka bahas emas ya. Cuman kalau 2 minggu lalu saya bilang 2 minggu lalu atau minggu lalu saya bilang ada dua pilihan di emas ya antara dia waktu itu mau koreksi dulu atau dia lanjut dulu naik. Nah, ternyata lanjut naik. Nah, sekarang Imlek udah lewat. Emas punya histori kalau Imlek udah lewat, apalagi masuk ke bulan Februari itu historinya emas itu turun ya. Makanya saya nggak yakin saham-saham emas yang kayak Antam. Ya kalau minggu lalu ya Antam masih oke, MDK masih oke gitu ya, BRMS masih oke. Nah, ini apakah dia masih bisa naik terus atau dia malah turun dulu sebentar baru naik lagi ya? Kalau saya sih lebih saranin baiknya tunggu dulu ya. Ini kan Antam ya. Tunggu dulu di 2080, 2100 baru nanti harusnya bisa naik lagi. MDK gimana? MDK juga sama. Kalau view saya itu harusnya bagusnya sih tunggu dulu ya. Tunggu dulu di 4500-an. Cuman sampai sekarang sih masih naik ya. Sampai sekarang masih bagus. Ya kalau saya sih prefer mendingan nggak punya barang deh dibandingin ngejar saham yang udah naik tinggi terus kayak gini gitu ya. Ternyata giliran masuk koreksi gitu ya. Artinya masuknya di pucuk. Ngapain? Mendingan saya nggak punya barang gitu. Ya. Nah, di sektor basic, coba ya, saya ngantuk dulu. Sektor basic. Saya nggak tahu nih yang sektor basic akan yang bikin naik itu apa ya di minggu minggu ini gitu. Kalau minggu lalu ya memang trio metal ya saya bilang kan. Ada Inco,
ya. Terus ada Antam tadi udah, ada Tins. Nah, cuman memang lebih fokusnya ke emasnya dibandingin ke nikel atau tinsnya gitu. Nah, cuman kan sekarang udah naik nih, Imlek udah lewat kemarin gitu ya. Imlek udah lewat, eh, dan historinya itu turun. Historinya itu turun setelah Imlek, apalagi masuk ke bulan Februari. Nah, buat masuk ke bulan Februari masih punya waktu 1 minggu lagi nih, ya, 5 hari kerja. Ya, manfaatkanlah buat jualan. Kalau yang udah punya, kalau yang belum punya, gimana? Ya, tunggu aja. Kalau ada koreksi, bisa spekulasi. Baik. Nah, kemungkinan yang akan menggantikan trio metal atau saham-saham yang ada hubungannya sama sama emas itu ada di sektor atau di bisnis kertas-kertasan ini gitu ya. Ya, ada di bisnis kertas-kertasan ini. Kemungkinan besar sih seperti itu. Tapi saya masih wait and see gitu ya. Saya masih wait and see. Jadi untuk sektor ini ya kita layak pantau aja sih. Atau bisa jadi saham-saham kayak baca-bacaan gitu ya. Ya ini kayak keras, hari ini udah mulai ada tanda-tanda naik, volume juga udah cukup tinggi gitu ya. Terus ISSP, naiknya udah dari kemarin-kemarin ISSP mah. Ya. GDST, ini baca-bacaan juga. Ya ini naiknya udah cukup lumayan juga gitu. Masih inilah ya, masih meraba-raba. Ya, mungkin Bapak Ibu juga ingat 2 minggu lalu saya bilang basic, 2 minggu lalu saya bilang raba-raba, nggak tahu sektor apa gitu. Apa bukan sektor, sorry, sahamnya apa gitu. Tapi kalau minggu lalu ya memang emas-emasan ini ya. Nah kalau minggu ini dan sampai minggu depan saya nggak tahu lah apa ininya, eh, sektornya gitu ya. Sektornya lagi sahamnya. Gitu. Oke ya, kita lanjut aja ke sektor berikutnya, siklikal. Ya, sektor siklikal harusnya sih sideways ya, naik sampai garis hitam terus turun lagi. Sideways. Sebelum nanti akhirnya dia naik ya, sektor siklikal. Nah, sektor siklikal nih menurut saya yang menarik itu ada Aces. Kemarin kita udah sempat rekom juga ya. Kita rekom di sekitar sini. Meskipun sempat turun terus naik hari ini candle merah. Nah, ini sebenarnya agak-agak rawan kalau udah muncul candle merah seperti ini ya. Kecuali besok bisa dibalas hijau. Nah, itu masih mending. Tapi kalau sekali lagi merah biasanya agak rawan. Ya, jadi kemungkinan kalau sekali lagi merah ya kita lihat dulu ya sedalam apa. So far sih kan kita masuk di 438-an ya. Harusnya udah profit sih. Ya, kita akan lihat lah ya besok. Terus SMA ya karena tadi di depan di sektor teknologi MTech-nya udah direkomend. Ya, SMA ini akan cukup mulai menarik juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya sih belum lihat ada candle-candle yang cukup signifikan ya selain dari candle ini gitu ya. Candle besar, volume juga lumayan tinggi gitu. Nah, jadi kemungkinan saya nunggu besok sesi 2 ya. Kalau sesi duanya masih menarik ya kita akan rekom. Terus RALS ini juga kita masih hold ya. RALS ini juga harusnya masih bisa naik. Terus ada ERA ya. Ini juga masih menarik menurut saya. Oke, terus di sektor ini
setelah sekian lama saya nggak sebut sahamnya, ABA dan Mari, yang view saya minggu ini dia harusnya eh, akan menunjukkan sinyal buat arah di minggu depan. Artinya apa? Artinya kalau minggu ini dia bisa eh, naik, atau chart weekly-nya, candle weekly-nya itu bisa hijau, bisa hijau lagi. Nah, itu artinya minggu depan akan bagus. Ya, ini salah satu tanda-tanda nih. Satu candle udah, satu candle besar gitu ya, candle-candle berikutnya ada di dalam candle besar ini, ya itu biasanya tanda-tanda. Tanda-tanda arahnya bentar lagi akan kelihatan mau dia mau naik atau mau turun lagi lebih dalam gitu. Ya, itu ABA, Mari juga sama. Cuman kalau view saya untuk ABA ya, untuk ABA arahnya lebih ke ABA ini. ABA tuh nanti Bapak Ibu bisa cek di RTI. Ya. Harusnya kalau dilihat dari EPS, ya di EPS itu, eh di sini ada financial case tadi. Sahamnya ABA. Mana ya? Oh, kayak statistiknya beda ya sama RTI punya. Nah, ya inilah EPS. Ya ini EPS-nya, ini kan minus, plus, minus, 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 plus. Nah, harusnya sih bisa ini ya, bisa tahun ini bisa EPS-nya mengecil minus. Jadi tahun depan mulai plus. Ya nanti sebenarnya kalau dari RTI lebih enak sih melihatnya. Ya nanti Bapak Ibu bisa cek aja dari RTI lah ya. Kalau dari sisi seasonality, nah ya rata-rata sih dia paling tinggi di bulan Februari ya, positif gitu ya. Kita balik lagi. Jadi Abamari masuk dalam pantauan saya di minggu ini. Terus berikutnya yang menarik lagi ada apa ya? ASLC. Ya, kalau tadi asanya udah direkomen, ya, ASLC ini salah satu anak usahanya juga menarik. Ya, Southwest 95 ini jadi area penting. Kalau closing udah bisa di atas 95, itu harusnya arahnya naik. Ya, harusnya menarik. Ya, itu aja dari sektor cyclical. Ya, kita pindah ke sektor properti. Ya, sektor properti ini berpotensi strong uptrend ya, dengan catatan dia harus bisa breakout 720. Ya, cuman kalau dilihat dari persahamannya, per emitennya itu masih belum kelihatan tanda-tandanya. Ya, CTRA-nya begini masih sideways, pewonnya juga masih, pewonnya juga masih sideways gitu ya, BSD-nya juga sideways. Pokoknya properti rata-rata sideways. BSDE, Sumarekon. Ya, jadi mendingan nanti aja pas lagi mau jalan baru masuk. Nah, cuman ada satu yang ada berita itu BKSL ya, dia mau red issue di harga 50.
eh, ini kemarin-kemarin sempat bangkit, terus bobol lagi hari ini. Ya, cuman kalau bisa closing di atas 55 itu menarik. Ya, artinya udah mau jalan. Gitu. Terus ada base, ini juga mulai menarik gitu ya. Masih bisa ke 160-an. Ya kita lihat dulu lah kayak gimana nih beberapa hari ke depan. Oke, itu dari sektor properti. Terakhir, eh, non cyclical, sektor non cyclical. Ya, sektor non cyclical ini juga berpotensi strong uptrend ya. Oh, berpotensi strong uptrend di atas MA 200. Nah, sahamnya apa? Kita cek Unilever, sideways ya, Unilevernya ya. Nggak kemana-mana. Oke, ini kayaknya Cepin. Ya, ini kelihatannya ayam-ayaman nih yang bikin dia bisa strong uptrend. Ya, jadi kemungkinan besar kita akan rekom nih besok. Terus kalau dilihat hari ini saham-saham rokok mulai naik ya. Saham-saham rokok itu ada Gudang Garam. Ya, ini kandalnya udah besar, volume udah lumayan. Harusnya ini tanda-tanda dia mau naik ya. Targetnya 22.000. Terus HMSP, ya HMSP hari ini ada ekor panjang. Nah, cuman kalau HMSP ini memang volume transaksi besar gitu ya. Cuman saya masih harus cek dulu gitu ya. Apakah eh, ada yang akum atau enggak gitu. Ya, karena takutnya ini cuma sekedar naik untuk dijatuhin lebih dalam. Ya. Jadi saya masih harus cek dulu. Nah, agak beda sama GGRM. Kenapa? Karena GGRM turunnya udah lebih dalam dibanding MSP. Gitu ya. Beda lagi sama WIM. Ya, WIM itu tuh lihat ya. Ya WIM lebih beda lagi. Gitu. Jadi untuk rokok kita harus hati-hati. Oke, kayaknya itu dulu aja. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, mungkin hari ini sampai di sini dulu aja ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Mohon maaf ya, tadi ada error dan agak lama. Kenapa? Karena ini kan di record ya, di record masuk ke PC, ke laptop gitu ya. Dan kalau udah kayak tadi putus, itu recordingnya tuh dia convert dulu jadi video gitu. Nggak bisa langsung saya restart laptop, nyalain lagi gitu nggak bisa. Nanti kalau restart laptop langsung nggak ke convert gitu. Jadi nanti yang nggak bisa datang nggak akan bisa dengerin dari awal gitu ya. Jadi ya mohon maaf tadi agak lama. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Thank you.